Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita ketemu lagi ya. Semua sehat-sehat kan? Ya, terima kasih. Semoga begitu ya adanya ya, sehat walaupun kita dalam keadaan pandemi, walaupun kita belajarnya dari rumah, daring, kita masih bisa tetap eksis, tetap belajar ya. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum materi IPS kita pelajari hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ya, siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, ya. Tadi sudah berdoa, sekarang disiapkan dulu buku paket, buku tulis, alat tulis penulisnya disiapkan dulu, ya, supaya nanti kalian dalam mencatatnya kan disuruh mencatat kan sama wali kelas kalian masing-masing, supaya nanti dalam mencatatnya kalian tidak kebingungan mencari alat tulis yang belum siap. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita mempelajari materi IPS kelas 8. Ini pertemuan kita yang ke-9. IPS kelas 8 ini pertemuan yang ke-9 ya, hari Rabu ini. Adapun hari ini kita akan membahas bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu adalah judul daripada bab yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas hari ini. Ya, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini adalah materi melanjutkan yang minggu-minggu kemarin. Adapun KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI-nya lagi yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, dan memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan di sumber yang lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini adalah KI yang akan kita bahas dalam bab 2 nanti. Ya. Seperti ini ya anak-anakku semuanya. Lalu dilanjut dengan KD, kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD-nya lagi yang lain menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Ini seperti itu kompetensi dasarnya, yang ini yang pengetahuan, ini yang keterampilan. Nah, yang akan kita bahas di sini yang B tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kemarin sudah kita bahas tentang pluralitas ya, yang di pertemuan kemarin, kemajemukan ya. Seperti itu kalau plural sudah saya bahas di pertemuan kemarin. Nah, perbedaan budaya dan pengertian budaya. Di sini kalau plural masyarakat Indonesia itu kemarin yang kita bahas masalah agama sudah kita kupas ya. Yang ini adalah yang kita kupas tentang perbedaan budaya. Nah, pengertian kebudayaan atau budaya itu sendiri adalah berasal dari bahasa Sanskerta ya, budaya, yaitu bentuk jamak dari budi
yang berarti budi atau akal. Jadi kalau kita akan membicarakan di sini akan mengupas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, tentang apa? Apakah itu tentang agama masyarakat yang ada di Indonesia, kemudian ada kebudayaan, ada apa? Dan di situ ini adalah budaya atau apa? Tentang budi atau akal yang kita bahas di sini ya. Lanjutnya yaitu menurut pakar Kuncaraningrat kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem, gagasan, dan tindakan dari hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Ini menurut ahli ya, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem. Jadi semua sistem jadi satu, itu namanya menurut beliaunya gagasan dan tindakan dari hasil karyanya tadi. Hasil karya apa? Entah itu tarian, entah itu nyanyian, entah itu bikin suatu produk seperti itu. Itu hasil karya anak-anak. Ya, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang ada di masyarakat, menjadikan milik manusia itu sendiri. Kita contohkan ada seorang penyanyi, dia bisa menciptakan lagu. Nah itu hasil karya kan, gagasan. Kemudian ada ide, kemudian dituangkan. Nah seperti itu. Kemudian ada yang menyanyikan seperti itu. Itu itu budaya yang dari mana? Dari daerah mana? Daerah tertentu seperti itu. Itu budaya, kebudayaan. Anak-anakku semua, ini wujud dari kebudayaan. Wujud dari kebudayaan adalah bersifat abstrak dan konkret. Gimana ini maksudnya kebudayaan, kok ada yang abstrak, ada yang konkret? Ya, yang budaya tadi, ada yang budaya tarian, ada budaya nyanyian, lagu-lagu daerah, tarian dari masing-masing daerah satu dengan daerah yang lain yang berbeda, ya kan? Ini yang budaya yang bersifat abstrak dan ada budaya yang bersifat konkret. Yang abstrak di sini ada di dalam pikiran manusia, berarti ini idenya, ya kan? Kalau masih pikiran aja kan belum bisa kalau beliaunya belum mengutarakan, beliaunya belum mengungkapkan, beliaunya belum mengekspresikan, kan berarti itu masih abstrak, masih dalam ide, masih dalam pikiran. Seperti itu, ada kebudayaannya. Kemudian yang konkret, kebudayaan yang bersifat konkret itu wujudnya berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Perwujudan berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Yang kita bicarakan adalah kebudayaan dalam masyarakat yang ada di negara Indonesia. Nah, budaya apa aja? Nah ini, ada perbuatan. Perbuatannya tentang apa? Menari kemudian budaya gotong royong, budaya adat ketika manten, ada pertemuan manten dan sebagainya. Itu beda-beda, masing daerah beda-beda. Kita nggak bisa mengkultuskan kalau budaya Jawa itu baik sendiri, nggak bisa. Ya, itulah ya. Banyak budaya yang ada di Indonesia itu tentang perbuatan. Kemudian aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu seperti apa? Ya kita berkreasi. Kita berkreasi dalam masyarakat. Bagaimanakah wujud pola pikir kita tadi yang abstrak tadi kita realisasikan ke masyarakat? Contoh, kita punya budaya jaranan. Nah, punya ide dulu. Kemudian, ini loh konsepnya, narinya harus begini.
oh bajunya harus seperti ini, oh musiknya harus seperti ini. Itu adalah wujud yang berpola dari pakaian, gerakan, ya kan? Nah itu sudah berpola, terkonsep gitu ya. Perbuatan mesti ada perbuatannya. Aktivitasnya apa? Ya aktivitas yang ada di dalam kelompok tersebut, anak-anakku. Oh ini masyarakatnya seneng gamelan. Nah itu aktivitas yang ada di dalam kegiatan gamelan tersebut. Ada ning nong lingkung seperti itu. Nah dengan budaya yang ada di karawitan, ada budaya yang lain-lainnya itu berbeda. Tapi dengan kemajemukan tadi, menambah khasanah di negara Indonesia itu semakin banyak, semakin kaya, ya. Kemudian nah, unsur-unsur budaya. Nah, dari unsur-unsur budaya ini ya, Cinda Kun Hok menyebutkan ada 7 unsur kebudayaan. 1. Peralatan atau perlengkapan hidup. 2. Mata pencaharian. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa. Kemudian 5. Kesenian. Sistem pengetahuannya adalah yang nomor 6. Kemudian sistem kepercayaannya adalah yang nomor 7 daripada unsur-unsur kebudayaan. Nah, dari unsur kebudayaan ini ada dikupas dari 7 ini. Kenapa? Unsur kebudayaannya peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatannya apa? Peralatannya apa? Tentang budaya tadi. Contoh, kita nggak jauh-jauh. Budaya yang ada di Kota Kediri. Budaya yang ada di Kota Kediri ini peralatannya ketika kita ambil contoh itu jaranan. Peralatannya apa ae? Perlengkapannya apa ae kuwi? Sing digawe apa istilahnya jaran tadi. Oh ada kuda kepang, ada tali, ada bajunya, ada gamelannya, ada ketipungnya, ada apa. Nah itu seperangkat, satu sistem. Ketika aktivitas jaranan ini salah satunya ndak ada di situ, si A, si B, si C, A-nya nggak ada, adanya B sama C, bisa dikatakan suatu jaranan? Bisa dikatakan suatu kebudayaan itu? Nggak bisa. Nggak lengkap. Kalau nggak lengkap, nggak bisa jadi apa ya? Nggak bisa jadi tontonan, nggak bisa dinikmati karena kurang peralatan dan perlengkapannya kurang. Seperti itu, ya. Kemudian unsur-unsur kebudayaan yang kedua adalah mata pencaharian. Anak-anakku, kita contohkan tadi sebagai jaranan tadi. Banyak di kalangan kita, tetangga-tetangga kita yang ada di Kediri ini yang bermata pencaharian memang sebagai ada yang penabuh kendangnya dari jaranan, ada penarinya jaranan, ada yang apa ya yang nyanyi seperti itu. Nah, itu mereka dijadikan mata pencaharian. Tapi ada juga yang hanya sekedar dia hobi, dia suka, dia punya mata pencaharian yang tetap yang lain, tapi dia juga masih suka dengan kebudayaan atau hobi jaranan itu. Ada yang seperti itu. Tapi ini yang dibahas di sini adalah dari kebudayaan itu, dari budaya jaranan itu, jaranan kan budaya ya. Nah, kebudayaan itu dijadikan sebagai masukan pendapatan keluarga. Kemudian yang ketiga, sistem kemasyarakatannya. Anak-anakku semuanya, budaya sistem kemasyarakatannya ini juga mempengaruhi. Kalau masyarakatnya agamis, tentunya sistem kebudayaannya mesti beda dengan yang non agamis. Kalau yang agamis pasti sukanya apa? Hadroh. Apalagi? Kayak marawis, ya kan? Tibaan, berjanjin, yasinan, seperti itu tuh budaya anak-anak. Nah, siapapun yang suka seperti itu ya kita hormati, kita hargai. Jangan sampai yang suka yasinan terus
seperti itu, lagu-lagu yang muslim seperti itu, terus ada orang yang masuk membawa jaranan, pasti ditentang karena masyarakatnya tidak pro dengan kebudayaan yang masuk. Apakah jaranan itu jelek? Enggak, bagus, jalannya juga bagus, tapi sistem masyarakatnya yang di daerah itu sukanya yang berbau agamis, gitu ya. Jadi berbeda-beda, tetapi itu merupakan satu sistem yang itu adalah aset kebudayaan kita ya. Kemudian bahasa, budaya. Bahasa Indonesia ini, negara Indonesia ini bahasanya kan beda-beda. Dari ujung kulon sampai ujung timur bahasanya berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Bali, ada bahasa Sunda, ya kan? Terus bahasa Madura, bahasanya banyak. Itu budaya, anak-anak. Ya, budaya. Siapa yang bisa menguasai bahasa lebih dari 2 bahasa Indonesia, maksudnya bahasa daerah yang lebih dari 2. Oh, bahasa Jawa dia oke. Kemudian dia bahasa mana itu namanya, di Madura dia juga bisa, bagus itu. Oh, kemudian dia bahasa Sunda dia bisa, karena apa? Oh, kakeknya dari Sunda, kemudian menetap di Jawa, kemudian saudaranya ada yang dari Madura. Jadi perpaduan berbagai macam bahasa, akhirnya dia bisa. Nggak apa-apa kalau seperti itu. Ini bahasa yang bermacam-macam, budaya bahasa di Indonesia ini bermacam-macam. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kesenian tadi sudah sedikit saya singgung di peralatan dan perlengkapan yang nomor 1 tadi ya. Kesenian, baik itu seni tari, seni lukis, seni seni apa lagi? Ya, pahat, ya seperti itu. Ini kesenian. Dari seni suara itu saja berbeda-beda. Iya toh? Seni suara apa? Wow, banyak di sini. Kemudian sistem pengetahuan. Anak-anak, kebudayaan pasti ada pengetahuannya, pasti ada teorinya, pasti ada istilahnya itu harus dipelajari. Walaupun tidak secara kelas ya, tidak secara kelas. Mungkin pembelajaran pengetahuannya daripada jaranan hadroh itu tidak melalui ayo nih kita nanti belajar bersama terus bawa buku, enggak. Belajarnya ya mungkin ketika dia pegang alat terus diterangkan sama gurunya, kemudian dia mengerti, sebetulnya itu pengetahuan, sebetulnya itu ilmunya daripada suatu alat tersebut. Ketika kita pegang drum, ketika kita pegang keyboard, nah itu kan ada teorinya. Oh, ini kunci A, kunci B, kunci C. Oh, ini yang kalau seperti ini akan berbunyi seperti ini. Nah, itu pengetahuan anak-anak. Ya. Tapi mungkin pembelajarannya tidak secara resmi gitu ya. Itu pengetahuan. Kemudian sistem kepercayaan. Anak-anak, sistem kepercayaan ini masih tetap ada. Nah, dari kebudayaan ini contohnya jaranan itu kepercayaannya mesti pakai yang seperti itulah ya, kepercayaan. Wah, engko lek wis opone lek ngarani yang pakai kuda kepang itu sudah geluyeng, akhirnya dia mabuk dan apa itu namanya saya kurang paham. Nah, itu semakin bagus, nah, katanya seperti itu. Nah, itu sistem kepercayaannya yang berbeda-beda tentang kebudayaan ya tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Unsur-unsur kebudayaan. Ya, lanjut ya. Nah, anak-anakku semuanya, ini penyebab perbedaan kebudayaan. Kenapa?
dari tadi kita membahas adalah kebudayaan, pasti ada bedanya. Penyebab perbedaan, apa penyebabnya? Ini yang kita kupas masalah budaya yang ada di Indonesia loh ya. 1, keadaan geografisnya. 2, pengaruh keadaan kebudayaan asing. 3, keadaan iklim. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, budaya dari masing-masing kota, masing-masing daerah, masing-masing provinsi pasti berbeda. Kenapa? Ini penyebabnya, penyebab perbedaannya. 1, keadaan geografis. Jelas itu. Budaya atau apa ya, yang ada di Kota Kediri itu apakah berbeda dengan budaya yang ada di Kota Batu, Kota Tulungagung? Beda ya, padahal kita satu provinsi, beda. Ya, nggak sama. Karena apa? Ya geografisnya yang nggak sama, ya kan? Itu keadaan geografis yang menyebabkan perbedaan. Karena di Kediri seperti ini, oh situasinya panas, oh keadaan tanahnya datar. Kalau di Batu, oh di sana suasananya dingin. Kemudian daerah atau tanahnya itu adalah berbukit-bukit, tanahnya juga terasering. Nah seperti itu juga pola pikirnya akan menjadi perbedaan. Tapi dengan adanya perbedaan itu kita yes, oke aja ya. Seperti itu, nggak saja dijadikan masalah lah. Malah kita tambah banyak pengetahuan. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Anak-anakku semuanya, kita tidak kita pungkiri ya. Dengan adanya IT yang semakin canggih ini, budaya asing bisa masuk ke Indonesia, bisa masuk ke kita itu tanpa batas. Kita bisa, kalau kita nggak bisa memfilternya sendiri, waduh, nggak karu-karuan. Belum tentu budaya barat, budaya asing itu bagus untuk diri kita, bagus untuk keadaan kita ya. Kemudian keadaan iklim, ya, pas panas, pas hujan, iklimnya yang seperti itu. Gitu ya anak-anakku. Yang lanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa. Anak-anakku semuanya, perbedaan suku bangsa ini di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke banyak ya. Contohnya aja, di sini perbedaan suku bangsa dari suku asal Aceh, suku asal Jawa, yang ada di Papua, suku Jawa yang seperti ini. Itu banyak. Ada suku apa ya? Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu beda-beda. Dari suku asal Aceh, Jawa sampai suku yang ada di Papua, itu yang paling besar itu adalah menurut survei dari BPS juga ya ini ya, tahun 2010 itu suku Jawa itu adalah suku yang paling terbesar di Indonesia. Dan yang terkecil ada 30 suku apa berapa gitu ya. Ada ini yang terbesar adalah suku Jawa, kemudian yang paling kecil yaitu suku Nias. Sini anak, perbedaan dari suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke ya, yang terbesar adalah suku Jawa. Anak-anakku semuanya, tadi sudah dari perbedaan suku, perbedaan budaya. Nah ini ada perbedaan pekerjaan. Dari awal sampai akhir yang bab 2 ini kita kupas adalah perbedaan agama, yang ya, kemudian suku, ini adalah perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan formal dan informal. Kalau pekerjaan yang sifatnya itu formal, itu membutuhkan suatu tingkat pendidikan, membutuhkan suatu ijazah. Seperti itu perbedaan daripada pekerjaan. Ketika kita bersekolah,
S1. Habis SMA kita kuliah S1. Ya, mendapatkan gelar sarjana. Sarjana sekolah lagi. Pasca mendapatkan gelar S2. Seperti itu. Itu yang membedakan adalah tingkat pendidikan. Seperti itu ya. Nah, itu yang pendidikan formal. Kemudian pendidikan informal. Kalau pendidikan informal anak-anak, itu kita tidak membutuhkan suatu ijazah, kita tidak membutuhkan suatu, taruhlah kalian nggak usah bersekolah tinggi-tinggi, tapi kalau mau berwirausaha, kalian walaupun tidak bersekolah tinggi-tinggi masih bisa. Tapi kalau kalian bersekolah tinggi kemudian jadi wirausaha malah lebih bagus, iya kan? Seperti itu. Kemudian lanjutnya, apapun profesi kita tetap harus saling mendukung. Ya. Apakah itu yang berpendidikan di informal, pendidikan yang formal, nggak masalah. Sepenting kita mendukung satu sama lain untuk mewujudkan Indonesia kita satu. Seperti itu ya anak-anak. Ini perbedaan daripada pekerjaan. Anak-anakku semuanya, ini yang lanjutnya adalah mewujudkan masyarakat multilateral. Masyarakat yang multilateral ini masyarakat Indonesia yang mengaku adanya beragam keunikan budaya. Namanya aja multi, banyak kan berarti. Ini sudah saya terangkan di pertemuan yang keberapa itu sudah. Multilateral. Kemudian keunikan daripada budaya. Budaya-budaya di Indonesia itu banyak, yang tadi sudah sedikit saya singgung ya. Di Indonesia tetap ya, budaya Indonesia ini tetap dijunjung tinggi, tetapi tidak mengekang dari kelompok lain. Maksudnya apa? Dari suku Jawa. Dari suku Jawa ini, Jawa memiliki budaya tariannya, budaya pakaian, budaya nyanyi, ya seperti itu. Dia menjunjung tinggi, punya keunikan masing-masing. Tetapi kita tidak memprotek kita, wah lek iki yo ini, saya nggak mau ada kemasukan yang lain. Nggak seperti itu anak-anak. Kita tetap welcome kepada kelompok-kelompok yang lain yang ada di luar Jawa. Tidak mengekang kita. Ya kita bukan maksudnya budaya luar boleh masuk seperti itu, enggak. Walaupun kita menjunjung tinggi apa yang ada di Pulau Jawa ini, suku-suku Jawa, dari tarian, pakaian, adat dan semuanya yang ada di Jawa kita oke. Nah, habis itu tapi kalau ada yang orang lain, oh ini loh budaya Bali seperti ini, oh ada Ngaben, ada, kita tetap menghormatinya. Seperti itu. Itu contohnya aja. Begitu ya anak-anakku. Nah, ini mewujudkan masyarakat yang multilateral. Ada 3 dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural. Tuh. Satu, adanya pengakuan, adanya identitas. 2, adat, kebiasaan dan tradisi hidup dalam masyarakat. 3, kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu. 3 acuan untuk pendidikan ya, pendidikan ini kultural ini. Anak-anakku semuanya, dari ketiga ini identitas yang ada di Jawa, identitas yang ada di suku-suku yang lain itu kita pegang. Harus itu. Biar kita tidak rancu, budaya kita biar tidak diklaim oleh suku atau mungkin di luar negeri ya. Oh, ini budayaku inilah, seperti itu. Makanya banyak orang yang ini loh diuri-uri budaya kita. Betul itu. Kalau tidak diuri-uri ya akan hilang dan nanti orang luar akan mengcover, diaku oleh sana. Padahal itu lahirnya dari nenek moyang kita.
Kalau anak turun kita, masyarakat kita nggak ada yang saling nguri-nguri, itu ya hilang, punah nanti ya. Identitasnya tetap dijaga. Kemudian yang kedua adalah adat, kebiasaan, tradisi hidup dalam masyarakat. Tradisi hidup itu masyarakat juga berbeda-beda loh anak-anak. Dari suku satu ke suku yang lain itu beda-beda. Iya dah? Iya. Ada yang budaya masyarakatnya itu senengannya nanti kalau sholat duhur berjamaah di musola gitu ya. Itu budaya. Aku nggak mau kalau di musola, nanti saya maunya kalau sholat nanti di masjid aja, ya nggak masalah. Tradisi itu ya. Terus ada lagi sukanya seperti ini, nggak usah diolok-olok, biar aja mereka berkembang dengan sendirinya ya. Kemudian yang ketiga, kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu. Anak-anakku semuanya, ketika suatu daerah tersebut budayanya dijunjung tinggi, diuri-uri, kemudian memang istilahnya apa ya, dihidupkan, itu pasti akan sangat maju pesat budaya tersebut ya. Pakaiannya, pakaian adatnya, kemudian tarian, kemudian ya yang ada di itulah banyak sekali seperti itu ya. Itu ya anak-anakku semuanya, bisa dipahami ya dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian lagi ini terdapat paling tidak 3 tahap pemecahan masalah kalau ada konflik suatu masalah di budaya. Anak-anakku semuanya, tahap orientasi, bertanya dan memberi informasi, itu adalah tahap pertama. Kemudian ada tahapnya lagi evaluasi, saling bertukar pendapat. Tahap kontrol, anggota kelompok menyerahkan untuk mencari jalan keluar dalam mencapai suatu kesimpulan. Nah, dari sinilah untuk judulnya aja di sini adalah terdapat paling tidak 3 tahap untuk memecahkan masalah yang ada di suatu daerah tersebut, di kebudayaan tersebut. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi tentang apa? Bertanya dan memberi informasi. Bertanyanya gimana? Di Kediri, contoh, di Kediri itu situsnya apa aja toh? Nah, dia bertanya. Oh, ada situs-situs apa aja yang ada di Kediri? 1, contoh. Oh, ada Dodok Kerot, kita punya Arca Dodok Kerot. Kita punya lagi yaitu petilasan Sri Aji Joyoboyo. Iya kan? Itu petilasan yang harus kita uri-uri, yang harus kita jaga. Itu yang punyanya di Kota Kediri seperti itu. Ada petilasan-petilasan yang lain yang mungkin kalian tahu. Oh, itu ada di mana itu? Di Pare ada Candi Surawono dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itu sifat bertanya dulu. Kalau sudah ada pertanyaan, pasti nanti akan menimbulkan suatu kita menemukan suatu masalah. Masalahnya apa? Aku kok kepingin tahu ya. Nah, bertanya. Dan ada yang memberi informasi. Informasinya di mana? Oh, apakah kalian sendiri yang datang ke situsnya? Apakah kalian googling, searching? Ya, boleh lah. Ya, tuh. Ini tahap yang orientasi. Kemudian tahap evaluasi, saling bertukar pendapat. Dari kita yang suka-suka tadi tentang kebudayaan-budayaan tadi, kemudian kita saling bertukar pendapat. Berarti kita duduk bersama untuk saling apa anak-anak? Ya, kita rapatkan, kita omongkan. Oh, di Arca Dodok Kerot itu awal mulanya gimana ya? Asbabun nuzulnya itu piye yo? Oh, dia adalah seorang yang sangat cantik sekali, datang ke Kediri. Dia itu terpesona oleh Sri Aji Joyoboyo. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi satu orang yang tahu, loh, oh iki loh, seperti ini Arca Dodok Kerot itu. Nah, itu ya, itu namanya pengetahuan kebudayaan anak-anak. Saling bertukar pendapat, tahap evaluasi. Kalau sudah dievaluasi ada pengontrolnya.
anggota kelompok tersebut. Kelompok apa? Oh, jaranan tadi. Ada yang mengontrol. Nah, dari anggota kelompoknya itu untuk menyerahkan, mencari jalan keluar. Bagaimana ini jarananku kok enggak istilahnya kok mati, kok enggak ada penerusnya, kok ada apa ya, pengkaderannya kok enggak ada. Itu nanti diserahkan aja, ada yang mencari jalan keluarnya untuk mencapai suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Oh, kita pengkaderan. Kalau bapaknya suka jaranan, anak-anaknya diajak melihat jaranan tadi. Kemudian tetangganya diajak melihat jaranan. Kemudian satu grup, satu kelompok, satu komunitas itu suka jaranan semua. Akhirnya apa? Ketika bapaknya meninggal, ketika bapaknya sudah nggak bisa meneruskan usaha tadi, kan sudah ada itu seminya, sudah ada pengkaderannya dari anak-anaknya tadi. Seperti itu ya. Itu tahap kontrol untuk suatu kelompok. Ya entah kelompok apa saja anak-anak. Entah itu tadi yang saya contohkan adalah kelompok jaranan. Kalau contohnya kalau menyanyi, kita contohkan aja penyanyi timnya Dewa 19. Oke, Dewa 19 punya grupnya sendiri, Ahmad Dhani. Kemudian dia pengkaderan anaknya. Oke lah, Ahmad Dhani sudah agak sedikit bergeser, kemudian dilanjutkan dengan anaknya. Yang pertama itu nyanyi juga, ya kan? Nah, seperti itu pengkaderan anak-anak. Kecuali kalau anaknya sudah nggak mau meneruskan bakat atau kesukaan atau darah seninya bapaknya, itu ya beda lagi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu adalah suatu tahap-tahap dalam pemecahan masalah di dalam kebudayaan. Anak-anakku semuanya, itulah tadi sedikit paparan, sedikit ulasan, sedikit kupasan yang ada di bab 2 ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kalian menulis. Hari ini kita nggak ada PR, tapi tetap belajar di rumah. Oke, terima kasih saya ucapkan. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.